Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa sahbihi wa alihi wa sallim lisani wa ahdi qalbi bi hamdi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bisurakum ya ladar ribat an-nabi nur. Allahumma rzuqna fahma an-nabiyyin wa hafdhal mursalin wal malaikati al-muqarrabin. Allahumma ghanina bil 'ilmi wa zayyinna بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar dari Bapak Encun keluarga, begitu juga kawan saya Fadilatul Ustaz Muhammad Zaki Ridwan dan para Tulabul ilm, para ustaz, para dai, para santri, baik dari Darul Dakwah maupun daripada pondok-pondok pesantren yang lainnya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menuntun kita umat Habibina Muhammad SAW ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin warga desa Manunggal Jaya, ya Manunggal Jaya yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, nasyukur Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan kali ini dikumpulkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke berapa kali? Dua kali ya? Dua kali atau tiga kali di Manunggal Jaya? Kedua atau tiga kali saya pernah mengisi di sini. Ya, alhamdulillah. Kita berjumpa kembali di dalam peringatan Maulidnya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal yang demikian ini nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu sekalian bisa beribadah kepada Allah, bisa salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji dan umrah. Semua bentuk ibadah kepada Allah SWT kita kenal melalui Habibina Muhammad SAW. Karena berkat adanya Habibina Muhammad SAW, maka adanya alam semesta ini. Karena berkat adanya Habibina Muhammad SAW, adanya dunia dan seisinya. Karena berkat adanya Habibina Muhammad SAW, ada kita untuk beribadah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Fa ikhwan rahimakumullah. Syukur sendiri terbagi menjadi 3. Ada kalanya syukur bil janan, yaitu di dalam hati kita meyakini semua nikmat yang ada pada kita, baik yang melekat atau yang tidak melekat, ini karunia dari Allah. Kita bisa melaksanakan peringatan Maulid Nabi, ini karunia dari Allah, nikmat dari Allah. Bukan hanya sekedar usaha daripada panitia atau sahibul bait atau yang lain, tidak. Mereka hanya wasilah, perantara. Semata-mata ini nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Nah ini syukur bil janan. Yang kedua, syukur bil lisan. Syukur dengan ucapan seperti ucapan kita alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, asyukur bil arkan. Syukur dengan perbuatan. Segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita gunakan untuk taat kepada Allah. Ini syukur bil arkan. Karena tugas kita diciptakan untuk apa, Pak?
Tugas kita diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Salah satu bentuk ibadah gembira akan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Ini afdal ibadah. Kita bisa tahu semua bentuk ibadah karena sebab apa? Adanya Habibina Muhammad SAW. Oleh sebab itu wajib bagi kita untuk memperingati maulidnya Nabi, untuk mengagungkan maulidnya Nabi, untuk membesarkan daripada maulidnya Nabi, untuk membantu biar terwujudnya maulid Nabi Muhammad SAW. Ini harus bagi kita selaku umatnya. Karena kalau bagi orang yang ngaku cinta sama Nabi tapi dia tidak mau maulid Nabi, dia ngaku cinta sama Nabi tapi tidak senang akan maulidnya Nabi, ngaku cinta dengan Nabi tapi tidak mau membantu daripada maulidnya Nabi, maka mudda'in kadzdzab, pembohong, pendusta, cuma ngaku-ngaku aja. Kita kalau ngaku ini tanah kita kan ada bukti Pak, Bu. Ya. Ada bukti suratnya mana, kan begitu. Bangunan, ya. Begitu juga mobil, motor, kan ada bukti. Apa STNK-nya atau BPKB-nya, kan begitu. Begitu juga ada bukti daripada cinta kita, bukan sekedar ngaku, tapi apa pembuktiannya? Di antaranya mengadakan peringatan Maulid Habibina Muhammad SAW. Dan ini aslun. Dan ini aslun. Asal mula segala sesuatunya far'un, cabang. Engkau kenal adanya Muharram, adanya Badar, adanya Rajab, Isra Mi'raj. Itu semua far'un, cabang semua. Asal mulanya apa? Adanya Habibina Muhammad SAW. Ini asal mulanya. Semuanya cabang. Hasil daripada itu adanya sejarah-sejarah Islam. Ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oleh sebab itu Abu Al-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatul abrar radhiyallahu anhu wadhah, beliau menjelaskan di dalam kitabnya Ad-Dhikrayat wal Munasabat, yang dijelaskan kita bergembira akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini diharuskan karena perintah Allah. Kita mengagungkan maulid Nabi ini dianjurkan karena memang bentuk perintah Allah. Sebagaimana di dalam ayat dijelaskan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi, dengan keutamaan Allah, karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah, maka dengan hal yang demikian bergembiralah. Kita diperintahkan untuk gembira akan rahmatnya Allah. Paling besarnya rahmat Allah di muka bumi ini adanya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ikhwan rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW juga memperingati maulidnya. Maulidnya. Kalau dibilang nggak ada landasannya maulid, ada. Habibina Muhammad SAW juga memperingati maulidnya. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Sahih Muslim, waktu Nabi kita Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat, kenapa puasa di hari Senin? Maka beliau menjelaskan, fihi wulidtu wa fihi unzila ilayya. Di hari tersebut aku dilahirkan, Bapak, dan di hari tersebut aku mendapatkan wahyu. Maka sebab syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilahirkannya hari tersebut, maka Nabi kita Muhammad SAW mensunahkan daripada puasa di hari Senin. Beliau berpuasa di hari Senin. Beliau berpuasa di hari Senin dan umatnya pun melaksanakan puasa di hari Senin. Puasa sunnah. Ini Nabi kita Muhammad SAW juga memperingati maulid dengan cara apa? Berpuasa. Dan orang namanya gembira akan rahmatnya Allah, gembira akan adanya Nabi, ya. Ini ekspresi, bentuk ekspresi Bapak Ibu. Ekspresi bebas-bebas aja, boleh-boleh aja. Selama hal yang demikian tidak bertentangan dengan syariat. Engkau boleh gembira dengan apa? Dengan undang orang makan-makan, boleh. Dengan apa? Kau menyantuni fakir miskin, boleh. Dengan apa? Membaca sejarah Nabi, boleh. Dengan apa? Memuji Nabi, boleh. Dengan apa kau gembira? Dengan mengadakan maulid Nabi, boleh aja. Ikhwan, selama tidak bertentangan dengan syariat, apalagi kalau hal tersebut hal yang dianjurkan,
maka hal yang demikian tidak dilarang, justru dianjurkan. Ikhwan rahimakumullah, suruh bergembira dengan rahmat Allah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, dibesarkan gitu. Ya, efeknya gimana? Ada efeknya nggak sih? Ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, orang yang bergembira akan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW ini bukan hanya mendapatkan manfaat di dunia maupun di akhirat, bukan hanya mendapatkan di dunia saja, tapi di akhirat pun dia dapat. Bukan hanya seorang muslim saja, orang kafir pun juga mendapatkan manfaat. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Sahih Bukhari, diriwayatkan bahwasanya Abu Lahab, kenal Abu Lahab? Bu, kenal Abu Lahab? Bu, masih bersama saya? Ya, udah mulai ngipas-ngipas. Masya Allah. Ya. Abu Lahab adalah paman Nabi yang tidak beriman kepada Nabi. Dia nggak beriman sama Nabi. Tapi hanya saja satu waktu dia gembira akan kelahiran Habibina Muhammad SAW. Walaupun setelahnya dia tidak iman, tapi mendapatkan manfaat. Sebagaimana diceritakan, ada seorang budak beliau yang bernama Thuwaibah. Budaknya Abu Lahab bernama Thuwaibah. Budak dia bernama Thuwaibah datang, wahai Abu Lahab, kau mendapatkan ponakan baru. Ya, putra daripada saudaramu Abdullah yang diberi nama Muhammad. Gembira, saya senang. Saking senangnya dimerdekakan itu budak. Saking senangnya dimerdekakan itu budak. Kamu merdeka. Ya. Kalau zaman dulu perbudakan Pak Bu. Kalau sekarang nggak ada perbudakan ya. Yang ada budak kecil. Nggak dimerdekakan lagi, udah merdeka dia. Dia mandul perbudakan, diperjualbelikan. Ini harganya mahal. Jadi saking gembiranya dia merdeka. Kamu nggak jadi budak lagi, bahkan dikasih hadiah. Tidak sia-sia Bapak Ibu. Ini orang kafir, orang kafir yang masuk ke dalam nerakanya Allah. Dia nggak sia-sia apa? Diriwayatkan diringankan azabnya setiap hari Senin karena gembira akan kelahiran Habibina Muhammad SAW. Sebagaimana Imam Al-Hafidh Ad-Dimashqi radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan idza kana hadza kafiran ya'adhamuhu wa tabat yadahu fil jahim mukhallada. Kalau jelas-jelas ini Abu Lahab orang yang kafir, dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tertera di dalam Al-Quran, masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Ata'anau fi yawmil itsnaini da'iman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Maka telah datang riwayat yang menjelaskan bahwasanya Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin karena gembira akan kelahiran Habibina Muhammad SAW. Famadhan bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu sekalian kepada orang yang setiap saatnya cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan meninggal dalam keadaan tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, ini tentu dia bakal dapat manfaat. Jadi yang khawatir Pak Bu, semua yang mengadakan maulid yang gembira akan kelahiran Nabi, insyaallah mudah-mudahan hajat dikabulkan semua Allah SWT. Yang apa yang dicita-citakan mudah-mudahan Allah sampaikan semua. Yang punya utang Allah beri luaskan rezeki biar bisa bayar utangnya. Yang belum ada jodohnya Allah kasih jodoh yang soleh dan soleha. Yang belum ada keturunan mudah-mudahan Allah kasih keturunan yang soleh dan soleha. Semuanya. Ikhwan rahimakumullah. Berkatnya apa? Gembira akan kelahiran Habibina Muhammad SAW. Yang khawatir cepat atau lambat dia bakal dapat manfaatnya. Kalau seorang Abu Lahab saja Bapak Ibu sekalian, ya orang yang nggak beriman aja dapat manfaat di akhiratnya, apalagi seorang muslim, apalagi seorang umatnya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah. Tatkala kita mengetahui peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW ini sangatlah agung, harus kita besarkan, harus kita peringati. Maka dengan ini kita akan mengetahui siapa sosok Habibina Muhammad SAW, siapa dan apa hak-haknya Nabi kita Muhammad SAW. Ini kita perlu tahu. Jangan kita nuntut hak kita terus, kan gitu. Setiap saat, hak kita mana? Ya, ada pembagian dikit, haknya kita mana? Kan begitu? Benar nggak? Benar apa enggak?
Dikit-dikit menyentuh haknya. Tapi dia nggak jalankan haknya Nabi. Apa haknya Nabi? Sebagaimana dalam kitab Al-Ajubah Al-Ghaliyah fi Aqidatul Firqah An-Najiyah yang dikarang oleh Habib Zain bin Ibrahim Al-Smith hafizahullah taala an bi hayatihi. Beliau menjelaskan ikhwan rahimakumullah. Hak-haknya Habib Muhammad SAW adalah paling afdalnya hak setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama haknya Allah kita jalankan. Apa di antara haknya Allah? Yaitu menyembah Allah, beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun dengan siapapun. Kemudian ada haknya Nabi. Apa aja haknya Nabi? Di antaranya apa? Adzab syariatih wa nusratul dinihi wal mutaba'ah li sunnatihi. Ya. Menjalankan syariat Nabi, menolong agamanya Nabi dan menerapkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ini kok disebutin nama Nabi nggak ada sholawat ini? Ya, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, kata Nabi al-bakhil man dzukira indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang medit, ya, kalau disebutkan namaku di hadapannya dia tidak berselawat kepadaku. Nah, jadi kalau disebutkan nama Nabi selawat. Ya, jadi kalau disebutkan nama Nabi apa? Selawat. Ya. Ikhwan rahimakumullah. Jadi haknya Nabi diantara itu jalankan syariat Nabi. Salat 5 waktu syariat Nabi. Puasa Ramadan syariat Nabi. Ya, haji umrah begitu juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan dibuka buat semuanya. Amin. Kemarin sempat ditutup ya, ada wabah. Ya. Ini kenapa ada terjadi wabah? Al-bala ya'um. Balanya menyeluruh. Rahmat itu khusus. Kalau rahmat, ini datang, Masya Allah, mengadakan maulid Nabi. Rahmat sekitaran sini aja. Tapi kalau balak menyeluruh, ada orang yang maksiat, kita biarkan, kita diamin. Bahkan banyak yang ada di situ. Maka siap-siap balak Allah akan turun. Yang soleh maupun yang tidak soleh bakal kena semua. Begitu juga seperti sekarang, ya Allah, wabah. Ya, wabah corona, macam-macam. Saya kemarin belum lama berapa hari yang lalu dari Batam. Ternyata orang Batam itu senang corona. Iya. Saya nggak bohong. Orang Batam senang corona. Dia tanya yang sama saya. Ya ada dana. Ya orang Batam senang corona. Dikit-dikit corona. Iya. Ternyata mobilnya banyak corona. Dari teman zaman dulu. Nah itu banyak orang Batam. Oh ini orang Batam senang corona ini. Iya. Ternyata ada Toyota Corona. Kan ada Corolla, ada Corona. Iya. Banyak di sana. Oh, saya bilang orang Batam senang Corona. Ya, banyak di sana. Ikhwan rahimakumullah. Jadi enggak takut, enggak kayak gitu. Iya. Masya Allah. Tapi di sini Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga semua. Selamatin. Amin. Ikhwan rahimakumullah. Apa kata Allah SWT? "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Waspadalah bagi orang-orang yang suka meninggalkan taat kepada Allah. Waspadalah bagi orang-orang yang suka maksiat kepada Allah. Waspadalah bagi orang-orang yang suka meninggalkan perintah Allah SWT. An tusibahum fitnah, dia akan tertimpa fitnah. Apa fitnah? Itu musibah, bencana, malapetaka, bala. Ya. An tusibahum fitnah. Alhamdulillah. Hujan ya. Allahumma sayyiban tayyiban nafi'an. Ya, kumpul masuk dalam. Mudah-mudahan rahmat ini. Ya. Allahumma hawalaina la alaina. Itu yang di luar masuk dulu lah. Alhamdulillah. Jadi kan bisa di dalam semua. Kalau tadi kalau hujan pada nepi-nepi. Nyari angin. Sudah sering hujan di sini. Sering hujan? Alhamdulillah. Masya Allah, nikmat. Ya. Nikmat. Tapi minta sama Allah hujan yang manfaat. Ya, bukan yang bencana. Biar ada subur tanamannya semua. Ikhwan rahimakumullah. Lanjut kita, Bu. Lanjut, Pak. Ikhwan rahimakumullah.
Jadi waspadalah bagi orang-orang yang suka meninggalkan perintah Allah SWT antusibahum fitnah. Dia akan tertimpa fitnah, bencana, malapetaka, bala, musibah. Kenapa sebabnya? Karena meninggalkan perintah Allah. Sholat 5 waktu dia nggak sholat. Puasa Ramadan dia nggak puasa. Haji umroh dia tarsak. Zakat dia tidak kadang nggak bayar. Nah ini siap-siap. Judi merajalela, minum keras, apalagi narkoba dan yang lainnya. Nah ini siap-siap Allah. Kalau sudah seperti itu, ya, ini siap-siap antusiasme fitnah. Terkena fitnah. Orang yang nggak punya tameng, orang yang nggak punya kegiatan ibadah sehari-hari, wirid dia nggak punya, kiraatul kutub dia nggak punya, ya sholat sunnah juga nggak ada, zikir nggak ada, baca Quran juga nggak. Maka kata Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad dalam kitabnya Risalatul Muawanah radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan apa? Faman ahmalaha wa nalahu taqrun arahilan ma bainahu wa bain mahbubih fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang sudah tidak perhatian dengan kegiatan ibadah, dia nggak ada keseharian untuk ibadah, istiqomah di dalam satu ibadahnya dia tidak ada, maka siap-siap wa nalahu taqrun, kalau dia tertimpa musibah auhailan ma bainahu wa bain mahbubih, atau dia tertimpa atau terpisah dari orang-orang yang dia sayangi, dia sendiri. Kenapa nggak ada tamengnya? Jadi ikhwan rahimahullah, jangan pernah tinggalin ibadah ya. Ini syariatnya Habibina Muhammad SAW. Kalau namanya cinta sama Nabi harus jalankan syariat Nabi. Ini ada sekarang pemahaman belajar hakikat nggak mau syariat. Ada nggak? Alasan, wah kalau yang sholat itu kan yang ragu-ragu. Kalau yang sudah yakin itu nggak sholat lagi sudah nyampe sama Allah. Gimana? Siapa yang makhluk yang paling yakin kepada Allah SWT? Nabi kita Muhammad SAW. Makhluk yang paling mulia di hadapan Allah siapa? Habibina Muhammad SAW. Makhluk yang paling dekat kepada Allah siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Tetap beliau melaksanakan sholat 5 waktu nggak tinggal, bahkan sholat malamnya pun sampai apa? Sampai bengkak-bengkak kakinya. Kenapa? Karena ibadah, rasa takut kepada Allah SWT dan bersyukur kepada Allah. Ini pandai bersyukur Pak. Jadi kata Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, kan sekalian ada hal Al-Habib Hasan. Kata Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan manusia ini gak bakal lepas dari 3 hal. Siapapun dia, tatkala dia hidup gak bakal lepas dari 3 hal. Nah, ini pegangnya benar-benar Pak Bu ya. Jadi gak kecewa di dalam hidup. Dia selalu lapang, selalu lega. Ya. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, siapapun dia, hebat bagaimanapun dia bakal meninggalkan dunia yang fana. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga meninggalkan dunia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau bakal meninggal ya wahai Nabi, dan semua mereka pun bakal meninggal. Tapi apa yang kita persiapkan? Ya Pak, Bu, apa yang kita persiapkan? Berapa banyak ada sholawat sama Nabi hari ini? Bulan Rabiul Awal, Masya Allah, udah berapa hari ini? Ya. Berapa banyak kita sholawat sama Nabi? Sehari berapa? 1000. Siapa yang sholawat 1000 di sini? Sehari? Bu? Ibu nggak boleh dikasih sekilas info dikit ya. Ada mobil lewat ya nengok, ada orang lewat ya nengok, Insya Allah. Ya, untuk ada dagangan, kalau ada dagangan ditinggalin kita. Ikhwan rahimahullah. Jadi siapa yang sudah sholawat sama Nabi? 1000 siapa? Bu, sholawatnya berapa Bu? 1000? Bapak, berapa? 10.000? 10.000? Masya Allah, 1000, alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Karena orang yang paling dekat sama Nabi nanti di akhirat, orang yang paling banyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini bukti cinta kita kepada Nabi. Ikhwan rahimahullah. Ini azab syariati wa nusratu bid-dini wal mutaba'ah li sunnati. Jadi menjalankan sunnahnya Nabi. Ini saya akan jelaskan fikih daripada sunnah Nabi di sini. Nggak usah banyak karena waktunya hujan. Ya, hujan. Udah mulai belajar aja.
Sudah mulai basah semua, pindah bu, pindah ke dalam sana. Basah juga sudah. Coba yang bapak-bapaknya dah sempat yang ibu yang siang, apalagi yang bawa anak berapa, ya, geser. Yang bapak-bapak maju dikit, yang di belakang maju. Pak, maju sedikit, maju. Jadi ibu-ibunya ada tempat. Lanjut. Semangat Pak. Alhamdulillah. Ikhwan rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Sampai mana tadi? Nah, sunnah-sunnahnya Nabi. Nah, sebelum saya bahas itu lanjutkan tadi. Habib Hasan bilang 3 hal manusia nggak bakal lepas dari 3 hal. Selama hidupnya dia nggak bakal lepas dari 3 hal. Yang pertama kematian. Tinggal apa yang dia persiapkan. Nah, ini penting. Yang kedua, manusia selama hidup gak bakal lepas dari omongan orang. Dia baik, dia omongin orang, dia gak baik, apalagi. Apa kata beliau? Imshi fi tariqillahi wa la tubali ahadan fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghadan. Jalanlah engkau di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan pedulikan omongan orang. Karena segala sesuatu ada pro ada kontra. Ini seperti itu. Ini yang kedua. Makin dekat sama Allah, makin ngomongnya. Ya, makin baik aja. Ada aja ngomongnya. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, manusia tidak bakal lepas daripada musibah, cobaan di dalam hidupnya. Dan jangan pernah menganggap cobaan kita lebih berat daripada orang lain. Orang lain aja nggak cerita sama kita. Ya. Dan jangan pernah menganggap orang lain lebih nikmat daripada kita. Padahal kita dalam keadaan nikmat, hanya saja kurang bersyukur kepada Allah. Nah, ini 3 hal pegangin Pak Bu. Kematian, omongan orang, apa lagi? Coba. Ini manusia kalau lepas daripada 3 hal ini. Kalau sudah tahu konsepnya seperti ini, dia aman, dia legowo, dia nggak bakal sempit pikirannya, dia selalu lapang dada. Pak Ikhwan rahimahumullah. Kembali lagi kita haknya Habibina Muhammad SAW. Di antara hak Nabi al-mutaba'ah al-sunnati, menerapkan sunnahnya Nabi. Nah, tolong yang di luar-luar atau di mana yang masih ngebakar tuh. Nah, yang di tangan yang ngebakar dan isep-isep, dimatikan dulu. Biar Nabi hadir bersama kita. Ya. Nanti dulu ada sesinya nanti. Ya. Nanti kalau udah selesai majelisnya atau apa boleh terserah dia. Tapi kalau dia ada lagi majelis jangan. Kenapa? Biar hadir bersama kita Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cepat hajatnya dikabulkan. Begitu. Ikhwan rahimahumullah. Al-mutaba'ah li sunnati. Saya akan jelaskan 3 faedah daripada sunnah. Hikmah daripada kenapa ada sunnah 3 hal tersebut sunnah daripada Habibina Muhammad SAW. Yang pertama, sunnah kalau orang pengen tidur, sunnahnya miring kemana? Miring kemana? Kanan. Tapi kebanyakan dia miring kemana? Miring ke ibu dia. Kenapa? Orang sebelahnya istrinya, ibunya. Ya. Masa di belakangnya? Kan begitu. Ini miring ke kanan sunnahnya. Kenapa seperti itu? Hikmah yang terkandung ternyata kalau orang tidurnya terlentang, dia akan terganggu daripada jalan nafasnya. Maka biasanya ngorok, kencang ngorok. Jadi kalau ada orang ngorok, tahu ngorok? Ya. Apa bahasanya itu? Ngorok kayak cembur ya, ngorok ya. Nah kalau orang ngorok, ya. Nah, kalau lagi orang bapaknya ya, atau ibunya juga mungkin ya. Miringkan, dimiringkan, terutama dimiringkan kanan. Insya Allah berkurang. Kecuali kalau dia punya penyakit amandal atau apa. Nah, ini terus orang. Ya.
Terus kenapa nggak tidur sebelah kiri aja miringnya? Karena di sini ada organ-organ yang berat. Ada jantung, ada lambung. Dia berat kerjanya. Makanya kadang tidurnya lelap, tapi tidak kualitas. Bangun masih betul aja. Bangun masih apa? Masih ngantuk aja. Kenapa? Karena miring kiri. Kan jantungnya berat. Mau banyak. Lama-lama berbahaya, rusak. Kemudian kenapa tidak tengkurap tidurnya? Karena di sini ketutup semua. Ini tidur yang paling benci semua Allah SWT. Tidur syaitan. Iya. Ditutup semua. Jantungnya, paru-paru, lambung, usus segala macam. Jadi kerjanya berat, menimbulkan penyakit. Oleh sebab itu dipilih apa? Sunnah miring ke sebelah kanan. Ini hikmah yang terima. Intinya adalah sunnah daripada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hikmah kenapa sunnah makan dan minum. Kan kata Allah SWT apa? Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Kalau kita kan enggak ya. Setengah buat makan, setengah buat minum, nafasnya tawakal sama Allah. Ada nggak yang begitu kira-kira? Banyak nggak? Wah, apalagi lauknya enak, jarang-jarang makan puas ya. Nah ini, akhirnya menyebabkan apa? Karena dia tidak nurut dengan sunnahnya Nabi, menyebabkan apa? Penyakit macam-macam. Makanya manusia kalau hidup itu, tatkala itu Bapak Ibu ya, dikasih rezeki masing-masing. Ada rezeki manisnya, pahitnya berapa, ini berapa. Kalau dia terus-terusan manis, kenapa dia? Diabetes. Ya. Karena dia terus-terusan manis, maka rezeki manisnya kurang. Kalau terus-terusan pahit, kenapa? Liver. Iya. Terus-terusan makan lemak-lemak, kenapa deh? Kolesterol. Iya. Kan begitu, ikhwan rahimahumullah. Jadi terus-terusan dia makan segala sesuatu yang berlebihan, dia bakal kena. Tapi kalau dia teratur mengikuti daripada sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW, tatkala makan, apa kata Nabi waktu bertanya, kok nggak ada sakit di sini? Ada dokter berapa bulan kok nggak sakit-sakit? Ya, orang-orang di kota Madinah. Saya pulang aja, tapi saya tahu resepnya apa. Maka dijelaskan, nah qaumun la na'kul illa naju' wa idza akalna la nashba'. Kami satu kaum yang enggak bakal makan kecuali kalau sudah lapar. Sekarang udah lapar belum? Ketawa. Pengen ngomong lapar tengah-tengah ceramah ya. Kesian aja. Ya, jauh-jauh ya. Pengen ngomong kenyang ya, ngomong ya. Kami satu kaum la na'kul illa naju', kami tidak bakal makan kecuali kalau sudah lapar. Wa idza akalna la nashba', kalau kami sudah makan maka tidak sampai kenyang. Jadi seperti itu konsepnya Bapak Ibu sekalian. Intinya ini adalah sunnah daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara sunnahnya Nabi apa? Sunnah masuk WC atau kamar mandi. Kalau masuk WC atau kamar mandi, kaki apa yang masuk? Kiri, keluarnya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Masya Allah. Tapi kenyataannya ada. Masya Allah. Ya diterapkan Pak Bu. Makanya kejadian kalau kita perhatikan banyak kejadian jatuh di kamar mandi. Kepleset ya, bukan jatuh mungkin karena sakit, bukan. Tapi karena kepleset masuk ke kamar mandi. Kenapa kejadiannya? Karena salah masuknya pakai kakinya. Kadang kaki kanan. Makanya biasanya kalau kita pengen naik kendaraan bis atau apa, kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kiri. Kalau kaki kanan karena langsung ke bisnya. Udah untuk persiapan itu kaki kiri. Kalau orang tanya pencak silat atau apa, kuda kaki kiri bersiapan, kuda kanan siap nyerang, siap nyerang, kan begitu. Tapi kalau sudah jatuh kuda kanan, kiri nggak bisa apa-apa. Jadi kalau dia pas kaki kiri, dia kepleset, kaki kanan masih ada. Tapi kalau ada kaki kanan yang kepleset, kiri nggak bisa nopang, akhirnya dia jatuh. Ini diantara sebabnya hikmahnya, kawan. Jadi kalau yang bela diri tahu deh.
Bagaimana? Kapan waktu di kiri, kapan waktu di kanan, di depan. Nah, seperti itu. Belum lagi di dalam kamar mandi. Ya, tatkala dia qada hajat selesainya dia baca doanya. Baca doanya. Apa baca doanya? Hah? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa asil qalbi minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat kemunafikan dan jagalah kemaluanku dari perbuatan yang keji. Ya, kalau setiap hari masuk kamar mandi berapa kali, Pak? Setiap hari? 2 kali? 3 kali? 5 kali? 5 kali kira-kira. Ya. Ada yang lebih ya. Apalagi yang beseran. Wah, dikit-dikit. Ya. Nah, ini berapa kali? Masuk. Kalikan berapa sunnahnya Nabi tentang adab di kamar mandi. Dia pakai kaki ini masuk, dia dapat pahala minimal 10 kebaikan. Keluar kaki kanan 20 kebaikan. Tatkala dia istinja bagaimana caranya? Dia jongkoknya bagaimana? Nah, itu dapat 10 lagi, 30 kebaikan. Belum lagi caranya istibraknya bagaimana selesai daripada air kencingnya apa? Ya kan begitu. Ada yang dahon. Jadi kalau dahon bo. Jadi kalau bapak aja masuk kamar mandi dah, ya, jangan ditanyain kenapa Pak, masalah apa? Jadi menuntut tuntasin, ya. Itu diantara istibrak, ya. Daham, natar digerak-gerakin, kemudian dia dalak diurut bawahnya pelan-pelan biar apa? Kadang masih ada sisanya, akhirnya nanti pada berjalan netes. Dia sholatnya nggak sah. Kan banyak begitu kan? Kadang netes jalannya ya. Tapi pelan-pelan ngurutnya Pak, nanti keluar beda. Ya. Ikhwan rahimakumullah. Ini biar kain aja jangan ya. Udah siang ya. Habis. Ikhwan rahimakumullah. Ini 3 daripada 3 sunnahnya Nabi. Baru 3 belum yang lain banyak. Ini barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi di akhir zaman kata Nabi, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Barang siapa yang menerapkan sunnahku tatkala sudah rusaknya umatku, yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Zaman sekarang ente militan ke masjid, wah dicurigai. Benar enggak? Jenggotan sarjatun sunnah Nabi dicurigai enggak? Wah, ini ada apa nih jenggotan dia? Masukkan jenggotan semua nih. Ada apa nih? Ya. Yang selawatan terus dicurigai enggak? Curigai. Coba yang dang segala macam. Enggak. Wah, ini hebat modis nih katanya. Iya. Ikhwan rahimahumullah. Jadi ada seorang kiai, seorang ustaz waktu itu diundang di hotel berbintang. Ada acara rapat di ballroomnya, rapat ya. Sama orang-orang besar tokoh di situ. Kemudian Ustaz itu pengen masuk. Wah, diperiksain Masya Allah. Diperiksa benar-benar. Wah, ini apa ini? Apa ini? Lalu buka tasbih. Atau apa ini? Uang logam. Ya, Ustaz, bawa apa dia? Ya. Enggak bawa apa-apaan. Ya. Punya paling ikat pinggangnya, ya sabuknya. Betul. Enggak lama kemudian ada perempuan. Dibilang pakai baju tapi telanjang. Dibilang telanjang tapi pakai baju. Istilah kita you can see. Apa Bu? Nah, ibu-ibu pakai baju. Kau dapat lihat. Padahal masuk nggak diperiksa, silakan. Waktu ditanya kata ustaznya, kamu orang muslim kan? Iya. Kenapa kalau giliran kita pakai pakaian muslim kamu periksa benar-benar? Giliran dia, ketahuan jelas-jelas pakaian yang membuat aurat. Dia pada masuk tempatnya. Apa jawabannya? Kulitinya. Pintar kulitinya jawabannya. Apa katanya? Ya. Pak Ustaz kan banyak kantongnya. Kalau itu nggak banyak kantongnya. Ya, jadi nggak banyak. Pak Ustaz banyak kantongnya. Ikhwan rahimahumullah. Ini zaman sekarang. Ya. Orang yang benar-benar menerapkan daripada sunnahnya Nabi, orang yang benar-benar menerapkan daripada ajaran Nabi, itu dianggap orang-orang yang mungkar. Orang-orang yang bahaya, orang-orang yang Masya Allah yang dibilang radikal ekstrem. Tapi orang yang jauh daripada sunnah Nabi dianggap orang yang hebat sekarang. Maka oleh sebab itu kata Nabi, barang siapa yang arti tadi man ahya sunnati tatkala indah fasad di umat, tatkala sudah rusaknya umatku, dia hidupkan sunnahku, sudah rusak umatku, falahul ajru syahid, maka baginya pahala orang mati syahid. Kita mungkin tidak bisa ada peperangan jihad seperti para sahabat dan yang lainnya, tapi kita bisa bagaimana dapat derajat orang mati syahid? Di antaranya menerapkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ikhwan rahimakumullah. Ini sebetulnya banyak haknya Nabi. Haknya Nabi banyak. Yang terakhir kita jelaskan aja yang terakhir, karena sudah mulai goyang-goyang. Ya.
Duduk udah mulai gelisah, apalagi nyiprat sana sini ya. Nah, kita paham, perut udah mulai keroncongan. Ikhwan rahimahullah, di antara sunnahnya, di antara haknya Habibina Muhammad SAW, kita sering menyebut namanya. Kalau kita ngaku cinta sama seseorang, pasti kita sering menyebut namanya. Bapak cinta sama ibunya, pasti banyak namanya. Ibu cinta dengan bapaknya, maka dia bakal sebut namanya sering-sering. Begitu juga kalau kita ngaku cinta kepada Habibina Muhammad SAW, maka kita akan banyak menyebut nama Nabi. Kalau orang ngaku cinta sama Nabi, tapi dia nggak pernah sholawat sama Nabi, dia nggak pernah sebut sama Nabi, atau mendai azab, dosa. Dia cuma ngaku-ngaku aja, Pak. Iya, nggak ada buktinya cintanya. Itu kan di antara hal Habibina Muhammad SAW. Banyak yang sholawat, Bapak Ibu. Makanya saya tadi nanya, ya. Berapa banyak sholawat kita sudah? Kita ngaku cinta sama Nabi, mana sholawatnya? Berapa banyak kita sudah sholawat? Ada yang 1000, alhamdulillah. Coba yang lain lagi, ada yang 5000 Pak? Pak, ada yang 5000 sholawatnya? Mau mimpi Nabi ya? Mau mimpi Nabi ya? Mau mimpi Nabi? Kita kasih resepnya. Benar mau mimpi Nabi? Jawabnya pelan banget. Benar apa enggak? Mau mimpi Nabi ya? Serius ya? Ada seorang imam ditanya, wah imam, wah syekh, saya mau mimpi Nabi. Bagaimana caranya mimpi Nabi? Oh gampang. Ente makan gendong, tepung yang banyak, tapi jangan minum. Makan tepung yang banyak, tapi jangan minum. Bisa Pak? Pempek, tahu pempek? Kalau makan pempek, makan pempek yang banyak, tapi jangan minum. Seenak-enak yang pempek juga nggak enak ya. Serot. Kalau nggak ada minum. Ini kalau kamu syaratnya gitu, kamu mau mimpi Nabi, gampang. Makan tepung yang banyak, tapi jangan minum. Akhirnya makan. Karena disuruh orang imam tersebut makan banyak. Iya. Biar mimpi Nabi makan banyak. Akhirnya dia kehausan. Saat nahan hausnya ketiduran. Di tidurnya lu mimpi air. Bukan mimpi Nabi, mimpi air. Ya. Dia minum. Wah, haus. Ya. Kemudian tatkala dia sadar, tatkala dia bangun dari tidurnya, dia datang ini imam tadi. Oh imam. Ya. Mana kata saya mimpi Nabi? Kamu mimpi apa? Saya mimpi air. Maka imam itu menanyakan, apa yang kau pikirkan sebelum tidurmu? Kau memikirkan Nabi sebelum tidurmu. Kau menerapkan syariatnya Nabi. Kau bersalawat kepada Nabi. Maka kau niscaya akan mimpi Nabi. Orang yang sering mimpi Nabi, niscaya bakal melihat Nabi secara terjaga. Ibu, diceritakan ada Syekh Sultan Az-Zabidiyah. Dari tadi kan kita cerita bapak-bapak terus ya. Ibu-ibu tenang aja, banyak perempuan yang hebat. Ya, kalangan perempuan banyak yang hebat. Ada Syekh Sultan Az-Zabidiyah. Syekh Sultan Az-Zabidiyah ini tinggal di negeri Zabid, di kota Zabid. Ya. Beliau terkenal dengan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak salawat kepada Nabi. Ada yang mengatakan puluhan ribu kali, ada yang mengatakan ratusan ribu kali. Bahkan satu waktu mendapatkan kedudukan yang tinggi, ada dengar hatif, yaitu suara, nggak ada orangnya. Ada yang bilang, ya amati salimah syifi, wahai hambaku, minta yang kau mau. Bapak kalau dikasih begitu, kira-kira minta apa Pak? Apa? Ibu kalau dia kasih tahu begitu, kira-kira minta apa tuh? Minta apa? Udah ketawa. Giliran dikasih yang mustajab gitu ketawa. Ya amati salimah syifi, wahai hambaku, minta yang kau mau. Maka dia nggak langsung Syekh Sultan Az-Zabidiyah. Dipikir takut bisikan-bisikan yang nggak benar. Akhirnya dibiarin lagi. Hari berikutnya datang lagi bisikan tersebut. Ya amati salimah syifi, wahai hambaku, minta yang kau mau. Masih belum juga. Hari ketiga begitu lagi. Ya amati salimah syifi, wahai hambaku, minta yang kau mau. Maka dia datang kepada gurunya. Nah ini penting seorang guru ya. Ini kalau kita kan sekarang gagak. Belajar sama guru, Masya Allah. Giliran udah pintar ditinggalin gurunya. Benar nggak? Ngaku komando lama. Giliran benar-benar diagak, giliran udah berubah. Lama ditinggalin. Ya.
Itu kejadian dulu kan, waktu tembak-tembakan apa segala macamnya, waktu gas air mata apa ini, ya wah siap komando ulama, kita bersama ulama, gila, sudah bubar, ulama yang tiga Habib yang tiga benar nggak? Kenyataan, ikhwan rahimahumullah. Jangan begitu, ya, dan ini ada, masya Allah, Syekh Sultan Azabidiyah taat sama gurunya, datang ke gurunya namanya Syekh Abdurrahman Bajamada. Wahai guruku, permintaan apa yang paling afdal di dunia ini, yang paling utama di dunia ini? Maka apa kata gurunya? Minta kau bisa berjumpa dengan Nabi secara terjaga kapanpun kau mau. Maka akhirnya dia minta. Tatkala minta dikabulkan sama Allah SWT, akhirnya di masa itu berbondong-bondong para ulama datang kepada Syekh Sultan Az-Zabidiyah untuk menanyakan masalah-masalah hukum agama. Tolong tanyakan sama Nabi bagaimana hukumnya ini, tanyakan sama Nabi bagaimana jawaban ini, masalah ini. Semua datang. Ini Syekh Sultan Az-Zabidiyah, seorang perempuan yang solehah. Seperti itu. Ya, perempuan-perempuan yang besar banyak sekali. Banyak sekali cerita-cerita perempuan-perempuan yang hebat di dalam Islam. Begitu juga dengan bapak-bapak. Kalau dia pengen hebat, perbanyak sholat. Ada Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Tahir radhiyallahu anhu. Beliau setiap harinya bersolawat sama Nabi 25.000 kali. Setiap hari Pak, ya 25.000 kali. Terus kemudian ada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau bersolawat sama Nabi 70.000 kali setiap hari. Nah pertanyaan kita berapa kali salawatnya? Jadi tambahin ya, yang 1.000 naikin lagi, jadi 2.000, 5.000. Jadi kan ada muayyan, ada jumlah atau bilangan yang kita bisa istiqomah Pak Bu. Kita bisa berapa? Paling sedikit yang dianggap seseorang memperbanyak salawat kepada Nabi itu 300 kali ya. Hanya 300 kali, kadar paling sedikitnya dianggap orang baru memperbanyak salawat. Kurang dari situ baru baca salawat aja, belum memperbanyak namanya. Ini harus lebih lagi 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 setiap hari. Kalau dia sudah istiqamah, insya Allah dia bakal bisa mimpin Nabi kita Muhammad SAW. Ikhwan rahimahumullah, sebagaimana seorang syair mengatakan, "Idza ma syi'ta fid darin tas'adu fa akthar min as-salati ala Muhammad." Jika kau ingin bahagia di dunia maupun di akhirat, maka perbanyak salat atas Nabi Muhammad. Wa in syi'ta al-qabula fi da'wati wa tuhtamu bi salati ala Muhammad. Jika doa-doamu ingin dijabah oleh Allah SWT, maka tutup di akhir doamu dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Fala shamun yasihu wa la salatu liman taraka salata ala Muhammad. Tiada amal ibadah yang sah melainkan harus bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wa in kana dunubuka laysa tuhsa tukaffar bis salati ala Muhammad. Jika dosa-dosamu tidak bisa terhitung jumlahnya, akan diampuni dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Fama tatadha'aful hasanatu illa bi ikrar salati ala Muhammad. Dan tiada amal ibadah yang bisa berlipat ganda kecuali dengan mengulang-ulang salawat kepada Nabi Muhammad. Wala takhsha minal malakaini ru'ban in sa'alaka kullahu Muhammad. Dan janganlah kau takut dengan dua malaikat yang nanti menanyamu di alam kubur, yaitu malaikat munkar nakir. Kalau kau ditanya siapa nabimu, jawab nabiku Muhammad. Rasulullah ittaba'na wa amanna wa saddaqna Muhammad. Rasulullah yang benar-benar kita ikuti, kita imani, kita cintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ikhwan rahimahumullah, ini hikmah daripada peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum saya tutup, tadi ada permintaan, ijazah salawat busyara. Ya, pengen mimpi Nabi. Nah, ini mujarab. Pengen hajatnya kabul, mujarab. Ya, pengen diluaskan rezekinya. Nah, ini mujarab. Salawat busyara. Apa yang kau niatkan, insya Allah dikabulkan sama Allah SWT. Asal diistiqomahkan, didawamkan setiap harinya. Habis subuh berapa kali? 41 kali. Dibaca 41 kali. Ya. Salawat al-busyara. Nah, ini baca bareng-bareng ya, baca bareng-bareng. Diikutin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahib al-busyra salatan tubashiruna biha. Di kalimat tersebut kata Habib Segaf Barun, ini salawat ijazah dari Habib Segaf Barun. Saya cuma wasil aja ya.
dari permintaan kawan-kawan buat ijazah semua. Ya. Ini tas kalimat tersebut tubasyiruna biha, kita niatkan apa yang pengen jadi bisyarah, kabar gembira. Ya, di sini poin-poinnya. Tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Ini kami ijazakan semua sebetulnya santri dalwa sudah dapat semua, ya para ustadz segala macam. Ini cuma perantara dan nyambung lidah aja. Ya, ijazah kami ijazakan baca salawat busyra setelah subuh 41 kali, ya 41 kali. Kalau ada hajat ya nggak apa-apa, ditambah waktu-waktu tinggi nggak apa-apa, harus siap ya 41 kali. Nah, ini sebagaimana yang dijazakan oleh Habib Dr. Habib Segaf Baharun kepada kami. Gol kabil ijazah. Terima ijazah, terima ijazah. Hadza aqul lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.